wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada bulan Ramadan yang suci ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pesantren Ramadan atau penumbuhan budi pekerti secara online di dalam keadaan dan tempat yang berbeda. Selanjutnya selawat bersambul salam tidak bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang penuh dengan kebodohan, alam yang penuh dengan kegelapan, sampai kepada alam yang terang benderang pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Bina Mandiri Ibu Endah Sulistiani SPD MSI, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Bakti Mandiri Ibu Umi Ani Farida SPD, yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman, karyawan, Bapak Ibu guru SMK Bina Mandiri dan SMK Bakti Mandiri, serta anak ibu yang hari ini sedang menyaksikan menambahkan ilmu pengetahuan yang berjudul Jauhi Gaya Hidup Jahiliyah. Ibu sendiri adalah Ibu Afrina Yeni Laili SAG. Jahiliyah itu arti menurut bahasa itu artinya adalah kebodohan ataupun kegelapan. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan keadaan masyarakat ataupun bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh lawan katanya itu adalah pintar, cerdik ataupun cerdas. Disebut bodoh itu kenapa? Oleh karena tidak mampu menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah itu secara maksimal. Jadi tidak nyambung, diberi sesuatu menolak, diberi nasihat tapi tidak mau mendengarkan. Sesuatu yang penting dianggap tidak ada gunanya, dan sebaliknya sesuatu yang tidak ada gunanya dianggap penting. Bagaimana tidak, anak-anak ibu sekalian, zaman jahiliyah itu tidak disebut dengan zaman kebodohan. Patung buatan dia sendiri dianggap sebagai Tuhan. Anak perempuan sebagai penerus keturunan dianggap rendah, tidak ada gunanya, dan bahkan mendatangkan rasa malu. Wanita termasuk ibunya sendiri dianggap sekedar sebagai harta dan boleh diwaris, maka harta, harkat martabat manusia tidak dihargai. Dewan Guru SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri, kita lihat secara garis besar ada 4 indikator bangsa jahiliyah tersebut. Yang pertama, bahwa orang jahiliyah yang dimaksud sebelum datangnya Islam menyimpang dari tauhid, karena tauhid itu adalah sebagai fitrah manusia. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah keesaan atau perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Siapapun manusia yang lahir dari suku manapun, dari agama manapun, pada dasarnya fitrahnya sama. Di waktu Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad menemukan dalam Ka'bah itu lebih kurang 360 berhala atau 360 Tuhan untuk mereka. Dengan 360 itu adalah merupakan simbol bahwa bangsa Arab itu terdiri dari 360 kabilah ataupun suku. Masing-masing dari kabilah tersebut mempunyai satu Tuhan. Ada yang namanya Lata, Uzza, yang terbesar itu adalah namanya Hubal. Jadi dengan banyaknya Tuhan itu memperlihatkan kalau dia itu telah menyalahi dari fitrahnya. Indikator kedua dari bangsa jahiliyah itu adalah dunia menjadi orientasi hidupnya. Dunia menjadi orientasi hidupnya, kekayaan dunia, harta benda, hedonis, materialis. Apa itu maksudnya? Bahwa manusia dari zaman jahiliyah itu
sudah dibedakan sesuai dengan harta kekayaan yang dia miliki. Ataupun juga disebut dengan hedonis. Apa itu hedonis? Hedonisme itu adalah suatu konsep diri, mereka bergaya hidup, seseorang dijalani sesuai dengan gambaran apa yang dalam pikirannya. Kalau dalam pikirannya itu menyimpang dari tata krama atau adat istiadat, dia akan lakukan karena dia mengutamakan pikirannya. Subhanallah, ternyata gambaran-gambaran yang kita temukan hari ini ternyata itu sudah ada pada masa zaman Sayyidiyah. Yang ketiga indikatornya adalah kemaksiatan merajalela, yaitu di zaman Rasulullah orang mabuk, orang berzina, makan wanita tidak dianggap atau dianggap rendah dan malu punya anak perempuan. Yang keempat, perpecahan dan perselisihan serta berbuntut pada peperangan. Hal yang kecil bisa menjadi wujud dari peperangan. Masalah judi, kekalahan dari judi bisa ujungnya menjadi perang. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, zaman jahiliyah telah berakhir karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturannya. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayat, masih ada kan sekarang, menghina nasab, kenapa saya jadi orang miskin, kenapa kok orang tua saya yang seperti ini, kenapa saya tidak dilahirkan seperti orang kaya. Kita ketemukan dalam masyarakat seperti itu, bertarung karena fanatik dalam golongan, demi membawa golongannya, dia siap untuk berdarah-darah sampai kadang menghilangkan nyawa. Bersolek gaya jahiliyah terutama untuk para perempuan atau karakter yang buruk yang lainnya yang masih ada kita temukan hari ini. Coba kita lihat dari model rambut, cara berpakaian dan penampilan muda-mudi saat ini sudah sama gayanya dengan Ronaldo atau siapa, atau Roberto, ataupun seperti artis Jennifer atau siapapun. Begitu pula termasuk perayaan seperti adanya acara ulang tahun yang di sana tidak ada identitas Islam, atau adanya perayaan tahun baru yang pemuda muslim merayakannya, semuanya diimpor dari ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran orang Islam. Bahkan secara umum kita dilarang menyerupai mereka dalam hal yang menjadi kekhususan mereka. Penyerupaan itu dikenal dengan istilah tasyabbuh atau penyerupaan. Dari Umar, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum mereka itu sendiri. Maka ingatlah anak-anak, apa yang kalian lakukan, ingat mana yang identitasnya muslim, mana yang identitasnya bukan muslim, agar kita jangan sampai masuk ke dalam kaum yang bukan orang Islam. Mari kita cek satu persatu dari indikator yang telah Ibu paparkan tadi. Apakah sekarang masih ada indikator dari jahiliyah tersebut? Yang pertama tadi apa? Penyimpangan manusia dari tauhid. Karena tauhid adalah fitrah. Kita lihat sekarang, apakah masih ada orang yang beragama selain dari agama Islam? Yang kedua, dunia menjadi orientasi hidupnya. Artinya, orang tersebut masih menomorsatukan dunia dan menomorduakan untuk urusan agama. Apakah kita temukan? Yang ketiga, kemaksiatan merajalela. Itu indikatornya. Apakah kita temukan sekarang? Ada orang yang berzina, ada orang yang berjudi, ada orang yang merampok, ada orang yang saling bertawuran. Nah, yang keempat, indikator yang keempat, perselisihan dan perpecahan secara beruntun sering terjadi. Apakah ada sekarang? Tawuran pelajar, berarti itu contohnya keadaan jahiliyah. Anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan ini ibu menimbang, mari mulai dari sekarang belajarlah tentang agama Islam, pahamilah tentang agama Islam, mencontohlah apa yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Jangan sampai kalian berkiblat bukan ke arah agama Islam itu sendiri. Berkiblatlah kepada Al-Quran, belajar agamalah, bertanyalah kepada orang-orang yang mengerti tentang agama Islam. Demikian penyampaian ibu pada hari ini.
mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, mungkin banyak salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.